Pada trimester kedua ini merupakan masa yang paling nyaman bagi seorang ibu hamil, sebab fase-fase adaptasinya sudah dilampaui, rasa mual sudah menghilang, tubuh sudah beradaptasi terhadap hormon kehamilan, perut belum terlalu besar. Nah, ini fase yang paling nyaman. Bahkan pada usia ini ibu hamil boleh bepergian jalan-jalan. Hormon kehamilan bersifat meretensi cairan. Kalau retensi cairan di bawah kulit, maka kelihatannya ibu hamil kan cabi gitu ya. Kalau di kaki kelihatannya jadi bengkak. Bengkak itu yang normal, tidak terlalu bengkak, dan kalau kita pijit dia kembali lagi kulitnya. Tapi kalau yang nggak normal, pasien ngerasa sakit, kakinya berat, lalu kalau kita pencet dia akan membekas terus, akan melegok gitu kulitnya dan tidak kembali lagi. Yang mesti diwaspadai juga tadi pada udem yang nggak normal, kita mesti cek jangan sampai ibu mengalami hipertensi, jadi tensinya berapa. Mengatasinya kalau misalnya udem yang sudah agak mengganggu, ibu harus mengurangi makanan yang ada garamnya, jadi harus rendah garam. Apa aja yang asin-asin tuh ya, contohnya ikan asin, telur asin, keripik-keripik, keju itu tinggi garam, harus dihindari. Kemudian pada hari kegiatan di sore hari misalnya harus elevasi tungkai, jadi kaki ini diangkat tanpa ganjalan sama sekali di tungkai dengan bantal atau apa, jadi bebas ganjalan 45 derajat atau lebih tinggi. Dengan begini aliran air yang terretensi di ujung-ujung kaki akan kembali ke jantung, mengurangi bengkak. Ketuban pecah dini itu ketuban pecah sebelum waktunya. Pertanyaannya kapan sih seharusnya pecah? Yang terbaik ketuban pecah tuh setelah pembukaan hampir lengkap, bayi sudah mau keluar, ketuban baru pecah, sehingga air ketuban membantu bayi keluar dari rahim ibu, memperlancar persalinan. Apabila ketuban pecah sebelum itu, artinya ketuban pecah dini. Kenapa dia bisa pecah duluan? Ada banyak hal yang menyebabkan. Yang paling banyak, pertama adanya infeksi. Infeksi terutama keputihan membuat selaput ketuban tipis, sehingga saat ada kontraksi ringan saja ketuban mudah pecah. Kedua, ketuban bisa pecah karena bayi terlalu besar untuk panggul ibu, sehingga saat kontraksi bayi terlalu besar, kepalanya nggak bisa turun, ketubannya menonjol, akhirnya pecah juga. Dan ketiga, ada aktivitas berlebihan sebelum terjadinya persalinan. Jadi karena kita tahu sebabnya apa, untuk mencegahnya ya kita harus mencegah jangan ada infeksi. Aktivitasnya harus kita batasi juga, jangan sampai berlebihan. Dan yang ketiga, bayinya yang terlalu besar. Kalau bayi itu terlalu besar dan gak bisa lahir lewat jalan panggul, ya ketubannya bisa pecah dulu. Nah, dari ketuban pecah, apabila ketuban telah pecah, golden period dalam 6 jam harus kita segera ke rumah sakit. Jadi kalau ketuban sudah pecah, kita tahu bagaimana membedakannya. Jadi ada air yang keluar dan kita nggak bisa tahan. Misalnya kalau pada hamil sudah besar kan kadang-kadang kita bisa berkemih tanpa bisa menahannya. Tapi kalau kita paksa tahan kan nggak keluar lagi airnya. Tapi pada ketuban dia akan mengalir terus walaupun kita mencoba menahannya. Kita harus duduk atau berbaring lalu segera ke rumah sakit dengan posisi yang dijaga, jangan sampai airnya mengalir terus. Diusahakan dalam 6 jam atau kurang kita udah sampai di rumah sakit. Untuk dokter tentukan pertolongan apa yang harus dilakukan. Preeklamsia atau bahasa awamnya keracunan kehamilan. Ini adalah penyakit yang paling ditakutkan pada kehamilan. Merupakan salah satu tujuan utama kenapa seorang ibu hamil harus kontrol hamil teratur. Ditandai oleh biasanya dimulai berat badan naik berlebihan, kemudian ada bengkak, kemudian tekanan darah naik. Kalau itu tidak segera diatasi, selanjutnya bisa terjadi gangguan penglihatan, mual muntah hebat sampai dengan kejang. Bagaimana caranya? Dengan kita kontrol teratur, dokter atau bidan akan melakukan kontrol tekanan darah, kemudian menjaga supaya berat badan tidak segera naik, dan dengan memberikan cukup suplai vitamin dan suplemen, karena diketahui salah satu sebab preeklamsia adalah kekurangan zat-zat mineral tertentu. Preeklamsia tentu tidak, karena tadi merupakan keracunan kehamilan. Jadi justru penyakit ini timbul karena kehamilan. Jadi apabila tanda-tanda preeklamsia ada pada seorang ibu hamil,
obatnya adalah kehamilan harus diakhiri. Tentunya akan menjadi dilema buat dokter kalau kehamilan ini terjadi pada usia yang bayi belum cukup bulannya. Terpaksa terjadi persalinan prematur. Karena dengan melahirkan bayi dan plasenta, penyakitnya akan berkurang dan membaik secara umumnya. Bahwa preeklamsi tidak diketahui dengan pasti sebabnya apa, tapi resikonya lebih tinggi pada usia yang lebih muda atau kehamilan yang pertama atau yang berat badannya naiknya berlebihan. Jadi kita mencegahnya itu, ya. Faktor-faktor lain pencetusnya kalau hal-hal yang menimbulkan tekanan naik tinggi kan. Jadi kadang-kadang kita lagi hamil mungkin secara hormonal, psikologi mudah stres atau tersinggung. Nah itu hati-hati karena kalau kita stres tensi kan bisa naik. Kemudian mengatasinya itu tadi harus segera ke dokter. Tergantung usia kehamilannya berapa kita harus akhiri kehamilannya. Nah kenaikan berat badan pada ibu hamil. Nah secara umum kenaikan berat badan yang kita harapkan minimal 9 kilo, maksimal 18 kilo. Tapi tentunya berbeda-beda tergantung startnya nih. Ibu-ibu yang tadinya udah agak overweight, lebih berat ya kita pinginnya naiknya hanya 9 sampai 12 kilo. Untuk ibu-ibu yang agak underweight atau kurus, kenaikannya boleh sampai 18 kilo. Tentunya pola makan baik sebelum kehamilan maupun selama kehamilan sangat mempengaruhi hal ini. Jadi tentunya seorang ibu hamil harus punya ilmu tentang gizi ya. Jadi tahu makanan apa yang sehat yang harus dikonsumsi buat dia dan bayinya, tapi makanan apa harus dihindari supaya nggak terlalu gemuk jadinya.